Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas penipuan-penipuan yang ada di lingkungan kita. Penipuan yang ada di lingkungan kita, penipuan yang ada di daerah-daerah kita, penipuan yang ada di dunia ini. Supaya sahabat di luar sana tidak jadi korban penipuan. Oke sahabat, sebelum saya lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sahabat ya. Dan jangan lupa bunyikan lonceng supaya sahabat di luar sana tidak ketinggalan video-video Adin selanjutnya. Yang mana video Adin ini sahabat memberi motivasi untuk kalian di luar sana supaya kalian tidak dibodoh-bodohi. Penipuan yang pertama ya, sekarang ini sahabat banyak penipuan yang modus sales. Mereka berpenampilan rapi, pakai sepatu, bahkan membawa tas sahabat. Mereka mengatasnamakan perusahaan, mereka jadi sales, menawarkan hal-hal, barang-barang, sesuatu, inilah itulah. Mereka door to door dari rumah ke rumah sahabat. Kenapa mereka berani door? Karena mental mereka sudah terlatih sahabat. Jadi ketika mereka ketemu orang yang nggak bisa mereka tipu, mereka dicaci, mereka dimaki, itu mental mereka sudah kebal sahabat. Mereka sudah tidak takut lagi. Jadi anggapan mereka ini biasa-biasa aja. Mereka masih berani door to door rumah yang lain-lain. Jadi untuk sahabat di luar sana supaya berhati-hati. Jadi mereka itu punya banyak trik sahabat. Ada trik mereka itu yang mana kita itu ketika mendengar mereka bicara, kita itu kasihan sahabat. Kenapa saya bilang kita kasihan? Kita ini sahabat orang awam, apalagi kita tinggalnya di desa. Ketika kita tinggalnya di desa sahabat, sekolah kita tidak tinggi, pemikiran kita ini selalu berpikir yang baik-baik terus tentang orang. Jadi kita ini mudah dipengaruhi oleh orang-orang jahat. Karena orang jahat sekarang ini sahabat menghalalkan segala cara, menggunakan segala trik demi mengelabui kita. Mereka bahkan bisa membuat air mata buaya sahabat. Itu laki-laki. Jadi air mata buaya sekarang ini cuma perempuan yang bisa mengeluarkan sahabat, tapi laki-laki pun bisa. Jadi mereka itu bercerita mengharapkan belas kasih dari kita sahabat. Dengan mengiming-imingi menjual barang yang berkualitas, bisa mengobati segala macam. Akhirnya di situ kita merasa kasihan. Mereka bicara dengan kita, menjual hal ini untuk ongkos mereka pulang ke Jawa, ongkos mereka pulang ke Palembang, mereka belum makan. Sahabat ingat, kalau sahabat di luar sana belum benar-benar kenal dengan orang itu, jangan mudah percaya. Tidak jadi masalah. Sedekah membantu orang sahabat itu memang kewajiban, tapi kita melihat tempat. Siapa yang akan kita beri, siapa yang akan kita tuju. Karena banyak sahabat mereka yang berkedokkan sales itu sahabat, mereka itu penipu. Door to door dari rumah ke rumah, ketika mereka ngetok rumah seseorang, tidak ada orang, tidak ada penghuni di dalam sahabat, itu pikiran mereka sudah buruk sahabat. Mereka cari celah bagaimana caranya bisa masuk ke rumah itu. Di situ mereka akan menggondol, mereka akan mengambil barang-barang berharga kita sahabat. Itu kalau kita tidak ada di rumah sahabat. Kalaupun kita ada di rumah, kita ketemu dengan mereka sahabat, mereka itu mengelabui kita sahabat. Mengelabui kita dengan cara apa sahabat? Mereka itu punya trik supaya kita ini kasihan dengan mereka sahabat. Ketika kita kasihan dengan bikin kopi, ketika kita sudah membikinkan mereka kopi sahabat, dalam pikiran mereka, oh berarti orang ini mau bicara banyak, mau ngobrol banyak dengan saya, berarti orang ini sudah kena terperangkap saya. Ketika kita tambah ngobrol banyak dengan mereka sahabat, di situ kita sudah mulai luluh lagi. Akhirnya apa sahabat? Apa yang mereka tawarkan, apa yang mereka minta dari kita sahabat, di situ tanpa kita sadari kita kasih sahabat. Setelah kita kasih sahabat, uang sudah kita kasih, barang sudah kita terima. Memang benar mereka jual barang sahabat, kita
Dalam pemikiran kita ngerasa kita membantu dia buat ongkos dia pulang. Padahal sahabat, setelah dia dari rumah kita, dia pindah lagi ke rumah tetangga kita. Begitu pula yang dia lakukan di rumah tetangga kita, sahabat. Menipu tetangga kita, sahabat. Jadi sahabat di luar sana, khususnya sahabat-sahabat yang tinggalnya di desa, yang punya orang tua, ceritakan dengan orang tuanya, suruh orang tuanya nonton video ini ya sahabat ya, supaya orang-orang tua kita di luar sana yang tinggalnya di desa, orang awam yang tidak mengerti hal-hal penipuan, sahabat, supaya dia bisa mengerti, sahabat. Itu penipuan yang pertama ya sahabat, mengobati penyakit. Dia tahu triknya, ketika dia megang ini, dia megang ini, dia megang ini, itu ada perasaan rasa di diri kita kalau kita itu memang benar sakitnya di situ ya sahabat ya. Padahal itu memang sudah trik mereka, sahabat. Di situ mereka mau jual obat, jual segala macam, jual benda, jual jimat, segala macam, sahabat. Di situ sahabat jangan pernah percaya. Karena itu sahabat penipuan. Jadi penipuan ini sahabat sekarang ini sudah merajalela. Karena sekarang ini pencurian, begal, rampok, alhamdulillah sudah jarang terjadi. Kenapa sahabat? Penipuan sudah jarang terjadi agar betisi oleh polisi. Dan juga polisi kerjasama dengan masyarakat, yang mana masyarakat ini bisa menghakimi penjahat-penjahat sebelum diserahkan ke polisi ya sahabat. Jadi di situ mereka merasa takut, merasa penghasilan mereka ini tidak sesuai dengan apa yang akan terjadi dengan diri mereka nantinya. Jadi mereka beralih profesi dengan apa sahabat? Menipu. Menipu seperti apa? Banyak cara sahabat. Mereka menghalalkan segala cara. Apa yang mereka bisa, pengalaman yang pernah mereka ketahui, di situ mereka gunakan untuk mereka menipu, sahabat. Makanya sahabat di luar sana, berpikirlah dengan cerdas. Sebelum kita bertindak melakukan apapun, kita itu konsultasi dulu dengan keluarga. Ketika kita punya keluarga, kita punya bapak, kita punya ibu, kita punya saudara, konsultasi dulu dengan mereka, supaya kita menghindari penipuan. Nah, kalau kita sudah kena tipu, menyesalnya itu sahabat, merasa diri kita bodoh. Merasa diri kita bodoh, kok saya bisa kena tipu. Jadi sebelum semua itu ada lagi sahabat penipuan pinjam uang. Jadi sahabat, banyak sekarang ini orang yang meminjam uang tapi tidak dipulangi. Mereka menipu sebenarnya sahabat, tapi mengatasnamakan pinjam. Sebenarnya tujuan mereka menipu. Di situ sahabat, kita tidak punya hak untuk melaporkan mereka ke hukum sahabat, apabila kita sudah meminjamkan mereka sahabat. Kenapa? Karena di situ tidak ada surat perjanjian sahabat. Kita minjami mereka ikhlas karena kita kasihan, tapi untuk seterusnya kita sadar kalau kita ditipu. Nah, di situ kita mau melaporkan ke jalur hukum. Jalur hukum tidak akan menanggapi sahabat. Kenapa? Karena mereka itu pinjam dengan jenengan, dengan sahabat di luar sana. Mereka itu bercerita dulu, menerima pinjaman dari sahabat karena sudah ada persetujuan dari sahabat. Jadi di situ nggak ada paksaan. Jadi sahabat tidak bisa melaporkan mereka ke polisi. Supaya kalian tidak kena tipu dengan pinjaman-pinjaman seperti itu, meminjamkan uang dengan seseorang. Kita harus tahu dulu asal usulnya. Dia ini orangnya seperti apa, karakternya seperti apa. Kalaupun memang kita sudah tahu karakternya seperti apa, tapi dia memang benar-benar butuh dengan pinjaman itu, bikin surat perjanjian. Kenapa kita bikin surat perjanjian sahabat? Kita mencegah hal-hal buruk yang akan terjadi ke depannya sahabat. Dengan modal mengeluh, dengan modal bercerita sahabat ya. Karena banyak sahabat di luar sana yang cerita dengan saya kena tipu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kenapa? Karena wawasan mereka itu kurang sahabat. Jadi mereka itu mengerjakan sesuatu itu sahabat karena kebaikan. Mereka mengikuti kata hati mereka.
Karena mereka baik, memang orang baik. Makanya orang yang suka minjami seseorang itu karena mereka baik, sahabat. Jadi kebaikan mereka itu dimanfaatinlah sama orang-orang yang jahat di luar. Jadi banyak sahabat orang tua kita di luar sana yang sering ditipu. Apa sih perasaan kita ketika keluarga kita ditipu dengan seseorang? Yang sudah pasti kita dongkol, kita ingin marah. Kalau kita marah kita salah. Soalnya nggak ada cara kita menagih hutang, kita harus marah-marah, kita mukul orang itu karena kita kena pidana, sahabat. Jadi solusinya sahabat supaya kita tidak kena tipu apa sahabat? Hati-hati. Sebelum kita mengeluarkan sesuatu, mengerjakan sesuatu, ingat konsultasi dulu dengan keluarga. Sekarang ini sahabat, penipuan ini luar biasa sahabat. Penipuan uang gaib, menggandakan uang sahabat. Habis itu ada yang bisa narik emas sahabat. Saya pernah dulu menyaksikan sahabat. Ini bukan cuma sekedar cerita, saya menyaksikan sahabat. Penarikan emas gaib. Waktu itu saya pernah ke Jawa Timur menemui orangnya, Gus Imam namanya sahabat di Jawa Timur. Mudah-mudahan Gus Imam di Jawa Timur itu mendengar sahabat. Ya. Tapi saya tidak kena tipu sahabat. Kenapa? Karena saya berpikir cerdas. Saya ingin tahu. Seketika itu teman saya bercerita, kata dia, "Bang, ada rezeki yang mau datang ke kita." Apa? Saya bilang dengan dia, "Ada uang 40 M." Dia bilang dengan saya, uang 40 M, di situ ada uang gaib. Di situ sahabat, pemikiran saya ngeblank seketika. Jadi di situ sahabat, saya tanggapi pembicaraan dia. Saya tanya dengan dia, apa cerita, gimana model, seperti apa kita bisa ngambil uang gaib. Kita datang ke Jawa Timur, nemuin Gus Imam dengan mahar 4.700.000. Tanpa saya pikir dua kali, berangkat. Kata saya bilang, saya siapkan maharnya, kita ngerental mobil, berangkat. Ketika kita berangkat sahabat, di perjalanan mau menuju rumah Gus Imam, saya sampaikan dengan sopir yang saya bawa, "Pir," kata saya bilang, "ketika kita pulang nanti, siapapun yang menghadang kita di depan, tabrak." Kenapa saya bilang seperti itu sahabat? Dalam pikiran saya pulang membawa uang 40 M. Akhirnya sampai saya di rumahnya Gus Imam. Saya sungkem, saya salim dengan beliau. Saya bercerita dengan dia, "Gus, saya ini mau bercerita, bohong kata saya, bohong kata saudara saya. Masalah uang gaib begini. Sebelum saya selesai bicara, dia sudah memotong kalimat saya. "Oh iya," kata dia. Bisa saya buktikan. Di situ saya dibawa dia ke suatu ruangan sahabat. Yang mana ruangan di situ memang sudah tersedia peti sahabat. Petinya itu sahabat kurang lebih panjangnya 2 meter, tingginya kurang lebih setengah meter sahabat. Warna hitam. Di situ ketika saya duduk sahabat, Gus Imam itu berkata dengan saya, "Apapun yang kamu lihat, jangan pernah menjamkan mata." Jadi di situ sahabat, dia ini ada yang dia baca, saya tidak mendengar apa yang dia baca. Waktu itu apa yang dia baca itu sahabat, dia megang tasbih waktu itu sahabat. Seketika dia membaca itu sahabat, uang itu muncul sahabat di dalam peti itu sahabat. Bukan cuma uang tabur sahabat, uang itu masih balokan 10 juta semua sahabat, timbul di dalam peti itu sahabat. Di situ sahabat, pertengahan uang itu muncul sahabat, saya berusaha memejamkan mata saya. Saya penasaran kenapa dia ini tidak membolehkan saya memejamkan mata. Saya memejamkan mata, seketika itu uang itu hilang dalam peti sahabat. Ketika saya buka lagi sahabat, uang itu muncul lagi. Nah di situ sahabat, saya sadar kalau ini hipnotis. Ketika saya sadar ini hipnotis sahabat, saya harus punya cara supaya menghindari semua ini sahabat. Sedangkan ini pakai mahar, sedangkan maharnya belum saya kasih dengan dia. Saya ini mau menggagalkan semua ini, cuman saya harus cari cara, bagaimana caranya. Nah disitulah timbul ide pikiran dalam pikiran saya ini sahabat. Saya bilang sama Gus Imam, "Gus, sampai di sini Gus, saya sudah percaya dengan adanya uang gaib. Cuman Gus, mahar sudah siap, cuman uang masih di ATM." Saya bilang sama Gus.
Saya boleh izin keluar sebentar Gus untuk menarik uang ke ATM. Di situ dia sudah merasa ada keraguan di dalam diri saya tidak tahu bagaimana caranya dia itu mengambil uang sehelai di dalam peti itu, sahabat. Saya tidak tahu apakah uang itu memang sudah di tangan dia ataupun seperti apa triknya, saya tidak tahu. Dia bilang dengan saya, kamu belanjakan uang 1 lembar ini kalau kamu masih ragu. Akhirnya saya ambil, sahabat, uang 1 helai 100.000 itu. Uang itu saya belanjakan di Indomaret, sahabat, saya belikan rokok, uang itu laku. Tapi di situ saya sudah sadar itu penipuan, ya sahabat ya. Akhirnya apa? Saya tinggalkan, sahabat. Jadi saya bercerita seperti ini, sahabat, bukan katanya, bukan mendengar dari orang, saya sendiri yang sudah menyaksikan, sahabat. Terus yang kedua, sahabat, emas gaib. Ada orang yang berkedokkan ustadz, berkedokkan kiai, berkedokkan gus, sahabat. Mereka bisa menarik emas gaib, sahabat. Ingat, sahabat, itu penipu. Mereka punya trik ketika mereka wirid di tempat-tempat yang sepi, di tempat-tempat yang angker, sahabat, yang dimana tempat itu mereka katakan di sini ada barang gaib, sahabat. Di situ memang sudah mereka setting tempatnya, sahabat. Jadi ketika mereka wirid, mereka membacakan hal-hal sesuatu itu, sahabat, di situ nanti muncul kayak seperti cahaya, sahabat. Cuman cahaya itu tidak lama, sahabat. Kita tidak tahu cahaya itu mereka buatnya seperti apa. Cuman ketika cahaya itu muncul, sahabat, lalu keluar asap. Nah, di situ dia ngambil uang gaib itu, sahabat. Ngambil emas gaib itu. Emas itu memang sudah ada di situ, sahabat. Ketika emas sudah di tangan, ditunjukkan dengan kita, ini sudah keluar. Kita dapat 3 kilo emas, sahabat. Coba sahabat bayangkan. 3 kilo emas, sahabat. Nah, disitulah cara dia mau menipu kita, sahabat. Jadi di situ dia bilang emas ini masih milik gaib, belum bisa dijual karena ini masih milik gaib. Jadi kita harus menyempurnakan emas ini supaya jadi emas dunia, sahabat. Emas gaib jadikan kita emas dunia. Masuk akal tidak, sahabat? Nah, disitulah dia bilang supaya cara kita menyempurnakan emas ini, sahabat, kita menggunakan minyak, sahabat. Menggunakan minyak ritual seperti ini dan juga minyaknya nggak ada di Indonesia, sahabat. Minyaknya katanya ada di Arab, ada di Mekah, sahabat. Terus mau seperti apa kita ngambil minyak itu? Apa kita harus ke Mekah? Katanya ada orang yang bisa menghadirkan minyak dari Mekah sampai ke Indonesia. Dia memang sudah ada satu kiai yang dikhususkan untuk bagian ngambil minyak itu, sahabat. Jadi ada satu kiai katanya yang bisa ngambil minyak itu ke Mekah. Dengan mahar berapa, sahabat? 30 juta, sahabat. Ketika kita keluar uang 30 juta itu, sahabat, itu awal kehancuran kita, sahabat. Jadi ingat, sahabat di luar sana yang terpuruk, yang kena musibah, kena masalah, sahabat, jangan pernah datang ke dukun, sahabat. Jangan pernah kalian berpikir ingin kaya, mencari uang gaib, ingin kaya mendadak, apalagi jual musuh segala macam, tetek bengek itu, sahabat, itu penipu. Karena tidak ada, sahabat. Sahabat di luar sana kalau mau kaya, kalau mau punya uang, kerja keras, sahabat. Kerja yang nyata. Jangan menghalalkan segala cara. Kenapa, sahabat? Ketika kalian sudah keluar uang 30 juta itu, sahabat, kalian sudah ngerasa kalian ini mau kaya. Kalian sudah yakin diri kalian kaya, di situ mereka akan robohkan kalian lagi, sahabat. Sekarang kalian sudah ngambil minyak itu 30 juta, lalu ada lagi, sahabat. Ada uang yang harus kalian keluarkan sampai kalian ini terpuruk, sahabat, habis semuanya. Akhirnya apa, sahabat? Akhirnya kalian stres, gila, bunuh diri, sahabat. Yang ada bukan kaya tapi apa, sahabat? Mati sia-sia, sahabat.
Oke sahabat, mungkin sekian dulu dari saya. Besok kita lanjutkan lagi ya sahabat ya. Mudah-mudahan video ini sahabat bermanfaat untuk sahabat-sahabat di luar sana. Kalaupun tidak bermanfaat sahabat, cukup jadikan tontonan ya sahabat ya. Kalaupun bermanfaat sahabat, ceritakan kepada keluarga Anda, orang tua Anda yang tinggalnya di desa-desa yang awam masalah penipuan. Sahabat, ceritakan dengan mereka seperti ini loh penipuan yang akan terjadi, yang akan datang nanti. Suatu saat pasti datang ke rumah kita sahabat. Jadi ceritakan dengan orang tua kalian, saudara kalian, sanak famili kalian ya sahabat ya, tetangga kalian. Mungkin cukup sekian dari saya sahabat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.